warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Kepala Sekolah UPT SD Bukit Tinggi Kabupaten Pinang. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baiklah, saya akan memulai sesi wawancara saya. Assalamualaikum Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Wajib hari ini? Sudah sehat. Baik Wajib, terima kasih atas waktunya untuk saya dalam sesi wawancara kali ini. Ada beberapa hal nanti yang saya tanyakan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Sebelumnya Wajib, kita ingin membahas kasus yang kita alami di sekolah kita ini. Jadi ini 2 pekan yang lalu ada peristiwa yang ada di sekolah kita ini kami anggap itu sebuah peristiwa informasi ketika dimana menyapa karena ada kebijakan yang diberikan sekolah kepada siswa kita ini untuk bagaimana juga, tetapi ternyata siswa kita ini menyampaikan kepada orang tuanya yang berbeda penyampaian disampaikan oleh guru dengan apa yang disampaikan oleh sehingga orang tuanya datang ke sekolah, namun setelah diberikan penjelasan kemudian menjalankannya ini bisa diselesaikan. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah di kita bagaimana nanti Wajib mengambil keputusan yang berdampak positif bagi peserta. Pertanyaan saya jadi selanjutnya, bagaimana Ibu Wajib menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus antara dua kepentingan yang sama-sama menjadikan seperti kasus tentunya kami sebagai pimpinan sekolah ini mempunyai langkah dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema atau gugatan moral dengan memperhatikan situasi di mana terdapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda atau pilihan yang tersedia terasa sulit barangkali, dan ini melibatkan pertimbangan etika yang Terus sebagai langkah-langkah tindakan Wajib mengenai kasus itu, langkah-langkah yang kami lakukan tentunya karena ini adalah satu institusi atau satuan pendidikan, tentunya harus ada kerjasama di dalam menyelesaikannya, dan pertama tentu kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi atau mengevaluasi nilai-nilai yang terlibat dengan mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada, dan kemudian memutuskan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita anut di sekolah ini. jadi menurut Bu Aji, apakah dari angka yang Bu Aji ambil itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya setiap langkah pasti ada yang berangkat dari pilihannya. Langkah yang kami ambil itu dengan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah, dengan melihat persoalan yang terjadi, dan dari situlah kami berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang depan sehingga dapat mengambil membantu kami dalam Jadi sebelumnya sebelum kasus kita hadapi di sekolah pasti Bu Aji memiliki dari kasus tersebut. Kami uji tentang apa dalam pengambilan keputusan pada saat kita yang tantangan pasti ada. Setiap yang kita lakukan pasti ada tantangan. Apakah tantangan itu merupakan tantangan yang besar atau
termasuk mengelola ketidakpastian dan risikonya, serta menyimbangkan antara berbagai kepentingan yang terlibat. Selain itu, terkadang memang sulit untuk memutuskan tindakan yang paling tepat ketika nilai-nilai itu berbeda dengan keputusan atau berbeda dengan kebijakan yang kita tempuh. Jadi intinya di sini bagaimana dalam pengambilan keputusan itu kita harus memilih yang terbaik dari Jadi mungkin itulah yang dapat saya tanyakan mengenai proses yang kita lakukan di sekolah, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dan kebajikan. Terakhir gaji mengenai dari semua yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang diikuti dalam pengalaman pengambilan keputusan di sekolah. dari pengalaman mengambil keputusan saya belajar mungkin menjaga integritas dan konsistensi dalam penelitian saya juga belajar bahwa terkadang tidak ada solusi yang sempurna dan penting untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan nilai yang ada kita anut yang terbaik dan untuk kesejahteraan siswa dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Jadi dalam waktu ini saya bisa menyimpulkan dari sesi wawancara kita tentang dilematika sebagai kepala sekolah SD adalah kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus dilematika, menjalankan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang terperinci dan memanfaatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat serta orang tua siswa dalam menghadapi tantangan tersebut. Pembelajaran dari pengalaman adalah penting, termasuk penting menjaga integritas dalam tindakan dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk kesejahteraan siswa dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Saya akhiri diskusi saya kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Baut Tenriamka SPD, calon guru penggerak angkatan 9 UPT SD 70 Kabupaten Pindrang. Dalam hal ini saya akan melakukan sesi wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah UPT SD 59 Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ada keperluan apa? Terima kasih Bu atas waktunya untuk menyempatkan saya dalam sesi wawancara ini. Baik Bu, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Ibu bahwa sesi wawancara kali ini dalam rangka pemenuhan tugas saya dalam modul 3.1 demonstrasi konseptual, yaitu wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baik Bu, kita mulai saja. Dalam sebagai kepala sekolah pasti Bu pernah menjumpai kasus yang ada di sekolah. Sedikit ceritakan Bu bagaimana kasus-kasus yang Ibu guru hadapi di sekolah mengenai dilema etika. Terima kasih. Jika pertanyaan ini mungkin sesuai dengan kemampuan saya akan menjawab ini. Menurut saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka tentu benar, lawan, salah, dan termasuk kedudukan moral. Sedangkan jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika.
Baik Bu, jadi dalam hal mengenai pengambilan keputusan dalam kasus yang Ibu guru temui di sekolah, apa-apa saja yang sering Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik. Selama ini di sekolah ini, di satuan pendidikan yang saya pimpin ini, dalam hal ini UPT SD 59 Kabupaten Bintan, saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar, dan buah keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Dengan kata lain, tidak ada yang dirugikan. Jadi apakah pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tersebut termasuk efektif atau bagaimana? Menurut pengalaman saya selama saya jadi pimpinan di sekolah ini, pelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah saya menjadi orang bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik dan mungkin berguna untuk semua warga sekolah maupun masyarakat, dan tentunya terlebih lagi untuk peserta didik. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi saya bisa menangkap dari pembicaraan Ibu bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus menerapkan pada kepentingan siswa, komunitas sekolah, dan masyarakat di sekitar. Nah, dalam hal ini pasti Ibu Kepala Sekolah pasti menghadapi tantangan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai tantangan yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, di sini tadi seperti saya katakan bahwa dalam mengambil keputusan itu betul-betul kita mengambil kebijakan yang sangat bijaksana sebelum menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Mungkin ada baiknya kita diskusikan bersama dengan rekan guru, semua yang terlibat di dalam seperti komite sekolah. Artinya semua yang terlibat demi kepentingan, perkembangan, peningkatan mutu di sekolah kita ini. Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu, sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya di sini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut? Iya, bagaimana cara mengambil keputusan? Ini memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saja kita putuskan. Akan tetapi jika masalah ini berat, artinya harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, maka saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dengan melibatkan semua semua yang berbagi kepentingan yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilematika yang Ibu hadapi? Saya kira karena kita ini berada di lingkungan pendidikan, di dalam suatu wadah, sebagai warga sekolah, tentunya dalam mengambil keputusan ini yang paling menjadi acuan bagi kita adalah hasil kesepakatan yang lahir dari pertemuan-pertemuan tadi, seperti yang saya jelaskan. Makasih Bu. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dan berbagai pengalaman-pengalaman yang
terjadi di sekolah ini. Artinya selama saya menjabat di sekolah ini, hal-hal yang terlalu dianggap berat juga sudah belum pernah terjadi seperti itu. Tetapi kalau menurut saya apa tadi kesimpulan dari pengambilan keputusan ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian kita diskusikan bersama, kemudian mencari solusi yang terbaik mana yang dan tidak merugikan salah satu pihak. Bu, jadi terima kasih Bu atas waktunya dalam sesi wawancara ini. Maaf Bu menyita waktunya sedikit. Sebelumnya saya ingin tutup sesi wawancara ini dengan sedikit memberikan kesimpulan bahwa kepala sekolah dasar harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pendekatan yang matang dalam menghadapi dilema etika untuk memutuskan pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya Andi Bau Tendriampa, SPD calon guru penggerak angkatan 9, menyelesaikan modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.